juga ada teman-teman dari BKPHD Universitas Mataram. Jadi ini gabungan beberapa organisasi yang memang concern di isu hukum dan disabilitas. Intinya kita mendorong kebijakan dua hal. Yang pertama, penegak hukum bisa memenuhi akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Jadi kalau teman difabel itu masuk ke ranah hukum, dia dapat pendampingan yang layak, dia dapat akses yang baik, dia juga dapat pendamping yang bisa kemudian membantu berkomunikasi. Nah, yang kedua itu juga kita mendorong sebetulnya kepada pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum, karena itu jadi amanat undang-undang ya. Undang-undang yang baru tentang disabilitas itu mengamanatkan pemerintah daerah memberikan bantuan hukum, menganggarkan bantuan hukum bagi teman-teman difabel. Nah, itu salah satu yang juga kita dorong. Artinya mumpung hari ini Provinsi Jawa Timur sedang melakukan revisi terhadap peraturan daerah disabilitas, kita kemarin juga sudah audiensi kepada beberapa pihak untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menganggarkan bantuan hukum bagi teman-teman difabel, sehingga nanti LBH disabilitas dan teman-teman pendamping yang lain mendapatkan support yang layak ketika juga mendampingi teman-teman yang difabel berhadapan dengan hukum. Udah? Penataan ya terkait dengan sistem untuk bagaimana melakukan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Karena problematika yang dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas ini kalau dari sisi pendampingan hukum itu multi bidang gitu. Bisa karena permasalahan ketenaga kerjaan ataupun mereka mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual ataupun kekerasan yang paling banyak juga kekerasan verbal, penghinaan dan juga stigma dan label-sanksi negatif gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang sekiranya butuh pemenuhan atau pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam hal ini bukan hanya pendampingan hukum, tetapi juga ada pemulihan secara psikologis, atau ada juga terkait dengan pemeriksaan kesehatan bagi para penyandang disabilitas. Nah, penting untuk kemudian bagaimana kita bisa mencapai akomodasi yang layak bagi para penyandang disabilitas adalah perbaikan penataan pelayanan, khususnya bagi pemberi bantuan hukum. Dalam hal ini organisasi bantuan hukum ataupun NGO atau organisasi penyandang disabilitas yang memang concern terhadap teman-teman penyandang disabilitas, juga termasuk dalam hal aparat penegak hukum. Bagaimana aparat penegak hukum ataupun pemberi bantuan hukum ini bisa meningkatkan kapasitasnya untuk bisa lebih sensitivitas terhadap disabilitas. Jadi lebih sensitif terhadap isu-isu disabilitas. Perspektifnya juga harus perspektif yang berbasis pada bagaimana mengedepankan teman-teman penyandang disabilitas ini gitu. Jadi harapannya ada penataan dalam pelayanan, kemudian bila mana memang ada pemberi bantuan hukum ataupun APH yang belum memiliki standar pelayanan bantuan hukum bisa untuk diperbaiki gitu. Bukan hanya soal pelayanan saja, jadi akomodasi yang layak ini juga termasuk dalam hal perbaikan sarana dan prasarana yang harus ramah terhadap para penyandang disabilitas. Mohon izin Bu, Eva Octaviani. sebagai dari Saya advokat publik di dan itu kewajiban siapa untuk memenuhi? Kewajiban negara, kewajiban hukum, kewajiban masyarakat, kewajiban diri kita sendiri untuk bisa menjunjung tinggi hak-hak bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian hak untuk berpendapat dan hak untuk berekspresi di muka umum. Ada juga hak mendapatkan konsesi. Konsesi ini kayak pemotongan bintang 6 tahun sudah menjadi beban. Nah, ketika jelaskan di slide selanjutnya. Nah, teman-teman penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, permasalahan hukum ini konteksnya luas gitu. Jadi ada yang soal hak tenaga kerja. Jadi misalnya pekerja penyandang disabilitas di PHK secara sepihak karena mengalami kecelakaan kerja, sehingga mengakibatkan penyandang disabilitas ini kemudian mengalami disabilitas fisik karena harus diamputasi. Seharusnya pihak perusahaan itu ada sistem kembali bekerja. Kalau di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu kan ada kembali bekerja. Jadi memberikan kesempatan kepada pekerja yang karena adanya kecelakaan kerja kemudian mengalami